Kali ini kita akan ketemu langsung sama klien kita, Ibu Rini. Pas kita menuju ke rumahnya, ini belum kita ketemu sama dia, belum ngobrol apa-apa. Tiba-tiba, namanya, loh, itu kenapa itu? Buru-buru gue lari di situ sama teman-teman berusaha untuk misahin, untuk nengahin. Dan ternyata itu adalah Rini, klien kita. Ibu, astagfirullahaladzim, ibu. Ibu, jangan ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, jangan, astagfirullahaladzim. Ngomongin baik-baik kan bisa, ibu. Feli, bawa masuk dalam, Feli. Iya. Udah, ini udah. Bu, cukup. Jangan dong, Bu, ini ada salah apa? Ya Allah, Ibu. Orang. Ibu jangan langsung begitu dong, ibu kan kasihan juga. Dia ini kan dia pelaku sama siapa, ibu, saya tanya. Enggak sama siapa, Ibu sama siapa? udah banyak korbannya, tau gak lo, ha? Bener mbak. Bu, saya nggak ngebut. Sumpah saya nggak ngebut. Mereka terus nyerang Rini, bahkan ngusir Rini dari rumah itu. Dan yang lebih parah lagi, ada yang Mbak Gunting mau gundulin rambutnya Rini. Ibu kan belum Ibu nggak kayak diam, gini caranya, kan Ibu. bisa jadi bapak-bapaknya juga, Ibu. Keluar. Enggak, Ibu. Ibu desain masalah bebek kan bisa, Ibu. Coba mana laki-lakinya? Laki-lakinya mana? Ibu. Ya, dia perempuan orang. Mana? Ibu, laki-lakinya mana coba? Mana? Laki-lakinya mana? Jangan disalahin dia, Ibu. Jangan disalahin. Ibu. Ibu coba tenang dulu. Ibu ngapain marah-marah kayak gini? Ibu nggak mau semua orang ngeliatin loh, Bu. Orang sini tahu aja. Udah suami Ibu, saya nggak ngudahin, Bu. Orang ini pintar ngomong. Dia tuh buaya, harus keluar dari tempat sini. Ibu tenang dulu, sabar dulu, Ibu. Ya, kalau emang dia pelakor, astagfirullah. Ibu selesaikan dulu baik-baik, nggak seperti ini. Coba saya tanyain dulu. Kan nggak tahu permasalahannya, kita yang tahu semuanya. Udah, Mas, kamu nggak usah kecampur sama Astagfirullah. Ibu, iya Ibu, ini kan saya nengahin, Ibu. Iya, saya kan. Itu nggak tahu apa-apa. Ibu, kalau dia memang salah, kita bisa omong belum? Baik-baik. Iya, ini kita nengahin, Ibu. Ini kita akan nengahin. Ini kan cari solusinya kan. Astagfirullahaladzim, Ibu jangan, Ibu jangan. Ibu jangan, Ibu, astagfirullah. Ya, cuma ada laki orang, tau nggak? Pelakon, atau Astagfirullahaladzim, Ibu jangan, Ibu. Ibu, astagfirullah. Kita kasih tahu baik-baik nggak bisa. Kita sampai teriak-teriak bisain nggak bisa. Sampai kita semua jatuh di tanah, glundung-glundung di situ, nggak akan bisa. Ibu-ibu ini sepertinya sudah jengkel banget, marah banget sama Rini. Ibu cukup! Tangan pegang, Kamu lari! Cukup, Ibu cukup! Ayo kita ke mobil! Cepat! Mana? Ibu udah! Udah, Bu. Simpar, Bu. Terpaksa kita amanin, menuju ke mobil kita selamatin, dan kita pun cabut dari tempat itu. Kita duduk di sini aja, Mbak, sambil ngobrol yuk. Akhirnya kita ajak dia ke suatu tempat, kita tenangin, kita dudukin dulu.
Kita kemudian minta dia cerita semuanya. Saya udah nikah dari 6 bulan yang lalu. 6 bulan? Iya. Oh baru ya? Pernikahannya baru ya? Baru 6 bulan loh. Tapi status pernikahan saya siri. Jadi 6 bulan yang lalu Rini ini emang menikah sama seorang laki-laki namanya Rizal. Rizal ini ngakunya kerja di showroom mobil mewah. Mungkin karena saya cinta sama dia, jadi saya terlalu percaya sama dia. Ini untuk nikah siri kenapa? Karena dia belum siap secara ekonomi atau belum siap keluarganya atau gimana? Ya saya juga belum dikenalin sama orang tuanya. Hah? Belum kenal sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Nah terus waktu nikah siapa yang datang? Waktu itu cuma ada omnya yang menjadi wali. Dia bilang keluarganya jauh lah di luar kota, keluarganya dia di luar negeri lah dan lain sebagainya. Makanya datang cuman Om Syarif sama saksi. Dan kemana Rizal? Menghilang, gak ada kabar sama sekali. Dan sekarang klien kita Rini hamil 1 bulan. Mbak ini kalau hamil begini Mbak, hamil muda gak boleh capek-capek loh Mbak. Iya. Kan saya mau mencari dia Mas. Tolongin aku. Dia malah menghilang, gak ada kabar. Astagfirullahaladzim. Ini bisa jadi Mbak. Mas, ini bangku mau dipakai Mas buat jualan. Oh bangku Bapak ini? Iya. Oh iya Pak. Ini kok nggak ngomong sih? Hei. Mbak ini gimana sih Mbak? Mbak kenal sama dia berapa lama? Kok tiba-tiba memutuskan untuk nikah? Kenapa? Coba. Nggak jelas bibit bobot bebetnya. Keluarganya Mbak nggak tahu. Cuman tahu omnya. Nah terus selain Om Syarif siapa lagi Mbak? Udah nyari kemana aja? Ada teman Rizal. Temen namanya siapa? Saya semalam beres-beres ada kartu namanya. Temennya ini namanya Fikri Hamzah. Dia punya kartu namanya. Siapa tahu dia tahu di mana suami saya. Dia ini satu kerjaan sama suami saya. Oh suara mobil ini. Suara mobil ya udah kayak gini. Mana Albar? Biar ngecek dulu aja Albar. Ya. Cek sini bro ya. Dapat alamat rumahnya Fikri Hamzah. Kita langsung menuju ke sana. Bang Fikrinya udah nggak di showroom lagi. Rumahnya ini lagi di cross check di daerah Gembrong. Gembrong mana ya Pak? Gembrong Jakarta Timur. Oke Pak, langsung ke pasar Gembrong aja Pak, Jakarta Timur Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Fikri. Ya. Ibu, ya permisi. Saya Mandala dari TV. Pas sampai rumahnya Fikri, yang keluar adalah ibu-ibu. Itu adalah istrinya. Ibu kenal sama Rizal? Ini bukan Pak. Ini kan Pak Rizal, ini kan fotonya. Oh iya, ini orang. Iya betul. Nggak salah berarti Bu ya. Nah gini Bu, ini sebenarnya kita itu mau tanya sama Pak Fikrinya langsung. Pak Fikrinya ada nggak ini? Papanya lagi nggak ada keluar. Mulai keluar ya. Enggak gini Bu, ini sebenarnya istrinya Pak Rizal. Ini istrinya Iya, Rizal. Pak Rizal udah sebulan nggak pulang-pulang Ibu. Oh kamu nanya ke saya? Apa yang dibantu sih ini kru-kru? Ini cewek-cewek. Pak Rizal pernah bilang sama saya bahwa istrinya itu cewek. Masa suaminya jelekin istrinya sendiri? Nggak mungkin dong Ibu. Emang kenyataannya dari Pak Rizal bilang saya begitu, dia ini perempuan pengeretan. Oh jangan asal ngomong. Asal. Udah Ibu, udah. Astagfirullahaladzim Bu, udah Bu, kasihan Bu, dia lagi hamil Ibu. Dia lagi hamil Bu. Dia hamil dari Rizal, tak mungkin dia hamil. Kamu jangan asal ngomong, saya cuma sama Mas Rizal doang. Nggak mungkin, nggak mungkin. Aku yang Ya Allah, Allah Bu, Ibu, udah. Ibu. Bu, ini jadi panjang, ini jadi kemana-mana permasalahannya Ibu. Ya Allah. pergi jauh-jauh. Ini kan
kita cuma nanya ibu kita dulu. Ya udah di mana Fikrinya ini? Di lapangan sana kancil. Dari istrinya Fikri dapat informasi tentang Fikri. Katanya lagi nongkrong di lapangan sama bapak-bapak. Coba aja, Pak. Permisi, Pak. Numpang nanya. Mas Fikri? Pak Fikri yang... Oh, Mas. ya ini. Tapi pas kita nanya masalah Rizal, dia langsung teriak dan bilang kalau Rizal itu punya utang sama dia. Pak, masih ingat Pak ini? Suami saya mana ya? Saya mau tanya, Mas Rizal kemana? Mbak Rini nih, Mbak. Pak Rizal yang punya utang sama saya. Kalau masalah itu saya nggak tahu, Mas. Udah ente kan istrinya. Mas Rizal juga nggak ada. Coba ceritain dulu ada masalah apa ini, Pak. Soalnya dia juga nyari suaminya. Suaminya udah sebulan nggak pulang-pulang. Suami dia itu nipu saya. Banyak ambil utang sama saya. Oh, nipu Bapak? Iya. Cepet gantiin lo, gak mau tahu kan? Pak, iya, Pak, udah. Di sini lagain ngapain bawa ginian, ah? Ya Bapak sabar dulu Pak, dia ini nggak tahu apa-apa loh Pak. Bapak tagih utang. Oh dia ditinggal sama suaminya kok. Pak, udah Pak. Ngapain lagi ganggu-ganggu di sini? Ayo. Bapak udah Bapak ini ngapain? Nah? Pak, jangan Pak. Pak, dia nggak tahu apa-apa loh Bapak. Bapak mau dorong-dorong apa? Ha? Iya kan Dia nggak tahu apa-apa. Ribut kita di situ, berantem di situ akhirnya. Sampai akhirnya kita berusaha untuk membawa klien kita untuk pergi dari tempat itu daripada terjadi masalah yang tidak diinginkan. Kabur. Mana? Aku takut, Mbak. Aku takut. Itu kok Fikri bisa kayak gitu ya? Mbak kenal dekat nggak sih sama dia? Padahal kan Pak Fikri sama Mas Rizal itu sahabatan, Mbak. Tapi Fikri jadi marah banget itu sama Mas Rizal ini. Jadi ribut banget tadi semuanya juga. Tapi emang nggak apa-apa ini kan, bener nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa sih dia, alhamdulillah. Tapi ini perutnya gimana, aman nggak? Sakit perut nggak? Nggak kenapa-napa tapi alhamdulillah. Bayinya gimana bayinya? Nggak kontraksi nggak? Enggak. Ya udah ini. Udah, Nanti kita banget loh Mbak ya, masih 1 bulan masih sama muda banget. Ya Kita apa? tunggu Albar nih Mbak Kita ya. tunggu Albar nanti dia berusaha untuk cari informasi. Kita coba cek lagi. Panggil Albar. Ini Albar nih. Albar. Dari Fikri ternyata dapat informasi tentang Syarif. Albar deketin mobil gua dan bilang. Gimana ini? Di mana? Si Rizal kemana akhirnya? Si itu nggak kasih tahu. Katanya cuma tanya deh sama Sarif. Syarif, tunggu. Syarif itu bukannya siapa? Oh ya. Syarif itu Dia bilang tanya aja sama Sarif. Yang wali nikah itu Mbak. wali nikah kamu kan? Kasih alamatnya, dikasih RT RW-nya, dikasih jalannya, kita langsung coba cross check ke sana. Udah langsung ke sana aja. Udah, lu duluan ya? Iya. Oke, yuk, thank you Bar. Iya Pak, kita harus lagi ke rumahnya Om Sarif ya. Iya. Katanya Tenangin dulu deh. Vicky, Om Sarif ini tahu semuanya. Jadi Om Sarif itu dulu wali nikahnya Rizal waktu nikah sama Mbak Rini ini ya. Yuk kita langsung ke sana di Swadaya, di daerah Tanjung Duren katanya, di Swadaya. Mbak, kita udah sampai nih. Ya, tim kita udah sampai duluan. Albar sama tim coba cross check dulu alamat rumahnya, RT RW-nya, tanya dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Ternyata dapat alamat rumahnya Pak Sarif. Oh sorry, ini rumahnya Om Sarif? Iya. Ya, Mbaknya ini siapa nih? Saya. Hah? Oh, adiknya Mas Syarif. Akhirnya kita ketemu rumahnya Pak Sarif. Kita ketok pintunya dan kemudian dipanggilkan sama seorang perempuan. Ya, di situ ada seorang perempuan yang lagi jualan es. Sama dia dipanggilkan. Waalaikumsalam. Nyari ini Pak. Iya, Pak Sarif. Setelah dipanggil, nggak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki di situ dan dia adalah Pak Sarif. Siapa Sarif? Betul. Oh iya. Om Syarif. Ini Oh, ada apa? masih ingat nggak sama saya, Om? Saya bisa masuk aja dulu, masuk dulu aja, Mas. Mbak, masuk dulu nanti
Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di dalam aja. Ayo. Pak, masuk dulu. Silakan duduk. Silakan duduk, Mas. Ini ada apa nih, Mas Mandala? Iya gini Om, ini kan Om masih inget kan dulu pernah jadi walinya Mas Rizal kan waktu pernikahannya sama Mbak Rini. Mbak siapa? Nah Rini ini masih inget dengan Pak Syarif ini. Walaupun 6 bulan yang lalu nikahnya, tapi dia masih inget, masih hafal mukanya. Dan waktu disapa sama Rini di situ, Pak Syarif ini bingung. Dia malah nggak kenal sama Rini. Rini, terus suaminya siapa? Rizal. Rizal. Rizal yang mana ya? Saya agak lupa itu Mas nih. Dia malah lupa sama Rini. Berkali-kali Rini ini ngingetin, ini saya Om, istrinya Rizal. Om masa lupa sih? Om kan yang nikahkan saya, Om kan yang jadi wali nikahnya Rizal. Saya bukan omnya Rizal, Mas. Apa kan Bapak? Wali nikahnya kan? Begini Mas, saya ini sebenarnya bukan wali nikahnya, saya hanya membantu Mas. Membantu Rizal lagi itu menikah. Saya sebagai walinya Mas, gitu. Saya hanya membantu saja. Membantu Bapak temennya. Ya sebenarnya sih saya nggak kenal sama Rizal. Jadi nggak ada hubungan juga? Tidak. Waktu itu Om bilang Om itu adalah omnya Rizal. Bukan, saya bukan omnya Rizal. Saya hanya dikenalin Rizal sama Popi. Nah, Popi itu teman dekatnya Rizal dan Fikri. Gitu, mereka bertiga tuh teman bisnis, Mas. Tapi Om kemarin itu ngomong ke saya kalau Om itu adalah omnya Rizal. Ah, enggak, itu kan gimana ya? Ya, saya nutup-nutupin aja supaya bisa terlaksana lah caranya seperti itu. Maksudnya gitu. terlaksana pernikahannya? Iya. Dulu. Ini maksudnya apa Pak? Sebentar, coba Saya sih fotonya dulu. hanya membantu Mas. Jadi banyak orang Mas, saya sering membantu jadi wali nikah. Nah, disitulah ternyata kebongkar. Kalau Om Syarif ini bilang, saya tuh banyak nikahin orang, Mbak. Jadi saya lupa. Jadi bukan 1 kali 2 kali aja, saya juga udah hampir. Emang sengaja Iya, saya bantu kalau misalnya ada yang mungkin mau nikah, nggak ada walinya, saya bersedia. Terus saya juga nyariin penghulunya juga, gitu. Jadi saya nggak kenal sama Rizal, sebelumnya saya nggak kenal sama Rizal. Ini maksudnya Rizal ini bukan Pak, masih ingat nggak? Iya betul. Iya Rizal ini, betul Mas. Masih ingat? Betul sekali Rizal ini. Jadi Bapak emang sengaja maksudnya dimintain tolong? Betul. Bapak nggak ada hubungan keluarga? Nggak ada sama sekali. Maksudnya nikahin orang? Iya, saya jadi wali nikah maksudnya. Saya dimintain tolong orang jadi wali nikah. Itu saya hanya membantu. Itu pun dia apa ya, minta tolong banget gitu, ngemis-ngemis banget sama saya. Tolong. Soalnya supaya bisa laksana nikah sama Mbak ini. Alasan dia tuh apa? Alasannya apa? Alasan siapa Mbak? Alasan si Rizalnya bilang mau nikahin Mbak ini sampai minta tolong. Kenapa kan pasti Bapak nanya dong, mana keluarganya begitu kan? Kenapa minta tolong sama saya? Ya alasannya sih dia nggak menghitung alasannya, cuma dia bilang saya mau nikah nih, tolong dong jadiin wali dong katanya, karena orang tuanya dia Rizal itu katanya udah nggak ada. Dia nggak kenal sama Rizal. Dia nggak ada hubungan apa-apa sama Rizal. Saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Saya nggak kenal Rizal, nggak kenal Rizal. Sebelumnya juga saya nggak kenal Rizal sama sekali. Jadi setelah Bapak bantuin hari itu udah putus aja komunikasi? Udah, sampai sekarang juga saya tidak tahu dia kemana. Dibohongin berarti dia sama Rizal, Mbak. Dibohongin. Iya, dibohongin. Sering yang kayak gini, Mama. Saya sering terima yang begini kayak gini nih. Udah beberapa kali tuh ada yang datang ke saya juga begini, nangis juga kayak gini, makan janji-janjinya sama Rizal, makanya dia langsung, Ini lagi hamil Pak, lagi hamil sekarang. Kondisinya lagi hamil lagi Pak. Pak bisa tolong kita nggak Pak? Mungkin Gini Bapak deh. kenal Rizal atau di mana rumahnya atau Biar lebih jelasnya, nanti saya kasih alamatnya Popi. Popi? Iya, Popi. Nanti Mas Mandala, hari ini sama Mbak langsung menuju ke sana aja.
Akhirnya kita coba tanya alamat rumahnya Poppy, kita dikasih alamatnya dan tim pun cross check dulu ke rumahnya Poppy. Ya, semoga ketemu sama Rizal ya. Mbak, makasih ya. Ya. Oke, sama-sama semuanya, hati-hati. Beberapa hari kemudian kita dapat informasi dari tim tentang rumahnya Poppy yang katanya adalah teman dekatnya Rizal dan juga temannya Fikri. Kita menuju ke sana. Ya, dengan rumahnya Mbak Poppy. Mbak Poppy. Ini dengan Mbak Poppy sendiri? Bisa. Boleh ngobrol sebentar Mbak, majuin aja. Ya, sorry Mbak. Halo. Saya Mandala. Ya. Ya. Apa ya? Ada apa? Jadi gini Mbak, ini kita mau bahas masalah Rizal atau Mas Rizal. Kenal dengan Rizal? Ada fotonya ini, sorry. Ini dia teman dekat saya. Apa ya Mas? Iya. Ada yang mau kita bicarakan Mbak, bisa? Iya, kita mau ngobrol sebentar. Di dalam aja. Di dalam aja. Dan waktu kita tanya sama Poppy, awalnya dia baik gitu. Dia baik, dia nyuruh kita masuk ke dalam rumahnya. Dan kita tanya masalah Rizal, dan dia pun bilang Rizal ini baik. Nggak, jadi gini Mbak, ini kan semenjak Rizal nikah sama Rini, ya Rizal kemudian nggak ada kabar, ngilang gitu loh Mbak. Dia nggak tanggung jawab, gitu, nggak nafkain, nggak ngasih kabar, dan lebih parah lagi ini nggak pernah nengokin dan sekarang lagi hamil ini. Iya, jadi Tahu keberadaan Rizal. nggak gini Mbak, kita udah coba cari Rizal ini ternyata kita datang ke rumahnya Fikri juga marah-marah, Rizal katanya punya utang, ya kan? Iya. Terus kita juga ini berusaha untuk tanya sama Pak Om Sarif juga, ternyata katanya Om Sarif ini dibayar sama Rizal untuk masalah wali nikah itu. Saya nggak tahu masalah itu, yang saya tahu Rizal itu sangat baik baik sama saya. Jadi saya nggak tahu permasalahan Rizal sampai meninggalkan istrinya ini kenapa, karena di depan saya dia tuh benar-benar baik banget. Nah, kalau misalkan dia baik, dia tanggung jawab dong Mbak sama istrinya. Ini ngasih kabar aja enggak loh. Pulang ke rumah aja enggak Mbak, dan menjanjikan katanya mau dinikahin resmi, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Nah sekarang gimana nggak mau ditinggalin sama Rizal? Dianya aja di rumah kata Rizal cuman kerjaannya tidur, nggak pernah ngurusin Rizal. Kita malah curiga dong. Ini berarti jangan-jangan bener dong Poppy ini ada hubungan sama Rizal. Berarti ternyata Rizal ini udah cerita sama Poppy seperti apa istrinya. Ya seperti itu. Aku Rizal tuh pergi selalu, dari Mbak. aku tuh selalu ngebakti sama suami saya. Saya selalu rajin sama suami saya. Nggak mungkin Mas Rizal ngomong kayak gitu sama Mbak. Itu cuma nakal-nakalan Mbak doang. Suami mana yang nggak pergi dari rumah Emang? cari wanita lain? Kalau misalkan ngelihat istrinya nggak pernah dandan. Mbak jangan ngomong asal kayak gitu ya. Nggak mungkin Mas Rizal kayak gitu sama aku. Dengerin ya Mbak, Rizal nggak pernah suka sama Mbak. Mas Rizal nggak mungkin ngomong kayak gitu. Mas Rizal nggak denger ya. pergi gara-gara kamu. Ya wajar dong Rizal pergi dari Mbak, kejar saya. Ini gara-gara seorang Rizal, ya, perempuan sampai ribut seperti ini. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Klien kita nangis, dia shock di situ. Udah ya? Kurang ajar. Gua nggak tahu Rizal di mana. Kenapa lu mesti ngotot? Udah dasar cewek kampung lu ya. Mbak, udah. Udah, Mbak, cukup, Mbak. Gua juga sama. Mbak, udah. Tolong rebut lah, Mbak. Udah. Mbak, udah. Kita berusaha tengahin, kita berusaha kasih pengertian tapi nggak bisa. Akhirnya kita diusir begitu saja. Memang kita di mobil dulu, Mbak tenangin pikiran dulu supaya nggak emosi ya. Iya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di situ nyegat kita. Bapak siapa? Saya dekat sama Rizal, saya kenal. Bapak siapa? Saya supir Poppy. Supir ini bilang dia itu kenal sama Rizal. Dia suka ngobrol sama Rizal. Bapak kenal sama Pak Rizal? Ya kenal dekat lah.
Oh dekat, kenal dekat ya. Oh, berarti Bapak lihat tadi kita depan rumah itu? Saya ngeliat juga sih, Mbak. Oh, ya ampun. Iya, ini lagi hamil Pak. Ini lagi cari aja lah. Kondisinya. ini lagi hamil Ada Pak. di pasar kelontongan itu. Tim akhirnya coba cross check dulu ke pasar yang ada di Menteng. Kemudian berusaha untuk cari informasi, ya. Toko kelontong punyanya Rizal, bener nggak ada di sana? Dia cuma bilang seperti itu, toko kelontong punya Bang Rizal ya? Oh ya sudah, ntar kita coba cek. Coba ke sana aja ya, Pak ya. Ya, makasih banyak Pak ya. Makasih, Pak, ya. Kalau gitu Pak ya. Kasih ya, Mas. Alban ngasih tahu gue ternyata memang ada toko kelontong di sana punyanya Rizal. Ya, ini toko kelontongnya Pak Rizal bukan? Iya Mas, dengan ibu siapa ini? Ibu Nira. Ibu Nira. Iya, ibu bisa ngobrol sebentar ibu. Iya, mungkin di sini lebih enak ibu ya. Iya. Biar nggak sempit ya. Sampai di tempat toko kelontong itu, ternyata yang jaga seorang perempuan. Dan waktu kita tanya, dia adalah... Tadi ibu bilang tuh toko kelontongnya Pak Rizal. Ya Pak Rizalnya ada ibu ya? Pak Rizalnya nggak ada, udah nyerahin saya 8 bulan. Hah? Nyerahin? Maksudnya ibu ini? Maksudnya? Udah diserahin sama Pak Rizal. Tunggu. Cerai? Ibu istrinya Pak Rizal? Iya. Seorang ibu-ibu yang sudah cukup berusia ya, udah hampir 40 tahun lebih kayaknya di situ. Ternyata dia adalah istrinya Rizal. Hah? Loh, katanya Pak Rizal itu belum punya istri. Dan waktu kita tanya, ibu ini siapa? Kapan menikahnya? Rizal bener nggak ini orangnya? Kita tunjukin fotonya. Ternyata benar semuanya. Udah 5 tahun yang lalu. Hah? Ya Allah, 5 tahun yang lalu. 5 tahun punya yang anak lalu? Satu, Ibu. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak Ibu tahu? nggak bohong kan? Emang kamu tuh siapa? Kok kesini-sini? Saya istrinya Mas Rizal. Dipikirnya dia yang cuman istrinya, tapi ternyata Rizal ini udah punya istri 5 tahun lalu yang nikah. Dan waktu klien kita bilang dia juga istrinya, ribut mereka berdua di situ. Sampai akhirnya pasar itu nggak karuan jadinya. Barang-barang jatuh di situ, makanan kececer kemana-mana, udah habis. Gara-gara dia malah diserahin dari Rizal. Saya nggak tahu apa-apa, Mas Rizal itu ngaku bujangan, Bu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Ibu jangan asal ngomong. Mas Rizal nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu tega-tega lu. Kamu nggak kasih, nanti kamu ngerasain sendiri. Aku udah punya anak satu. Kamu itu anak satu. Saya juga lagi hamil. Aku diserahin aku. Aku ya Allah. Saya datang ke sini tuh baik-baik, Bu. Semuanya. Dulu, dia udah menjadi siapa belum? Kita diusir nggak punya, kita diusir nggak dapat apa-apa, informasi nggak dapat, cuma dapat capek, cuma dapat ribut di sini. Nggak ada gunanya ini kalau pencarian seperti ini terus-terusan. Astagfirullahaladzim, kasian banget gue ini, Allah. Ini ditelantarin sama Rizal, coba ya, udah 5 tahun nikah, terus mana? Ada di mana? Udah kesana kan? Mobil. Korbannya udah banyak banget ini. Terlaluan emang Rizal. Akhirnya kita pisahin klien kita di situ, kita ajak kembali lagi ke mobil, kita bilang, kita kasih tahu Mbak jangan emosi. Nggak lama kemudian datang seorang laki-laki dan bersama ibu tadi. Mas Rizal itu bawa duit kabur, duit saya 10 juta.
apa tuh ini di tengah jalan itu, coba itu di jalan loh, di jalan itu. Tengah jalan itu. Oh, dia mana? Siapa? Saya kakaknya. Bapak kakaknya? Ya. Nah, Saya tahu tempat dia nongkrong di mana. Saya mau ikut, Dan Mas. ingin Mau ikut. menyelesaikan permasalahan uang 10 juta untuk berobat anak yang sakit kanker. istrinya Rizal bilang dia tahu di mana Rizal berada. Tapi dia pengen ikut karena dia pengen ketemu sama Rizal. Kenapa? Karena dia pernah uangnya 10 juta dibawa Rizal kabur. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya, Mas. Anak saya sakit kanker usus. Uang saya dibawa kabur sama Mas Rizal. Apa maksudnya? Tolong. Kejadiannya kapan? Bulan yang lalu. Sebulan yang lalu diambil. Iya, Mas. Ini kita nggak tahu Mas Rizal di Ya, mana. kita berdua yang tahu Dua tempatnya. yang tahu Di mana, tempatnya, di mana, Mas. Pak? Ayo. Tolong, kami Ayo, mau Mas. ikut. Kami mau ikut. Tunggu. Kenapa harus ikut? Ya, Ya, ini pokoknya masalah semua itu saya berobat. yang tahu nongkrongan Mas Rizal itu cuma saya, Mbak. Kamu nggak tahu apa-apa. Istri yang pertama ini marah. Dia pengen ketemu sama Rizal, dia minta pertanggungjawaban sama Rizal. Marah-marah dari situ dia pengen ikut tim kita. Dia maksa untuk ikut tim kita untuk melakukan pencarian. Di situ ada kakaknya juga, berusaha ngebantu di situ. Ibu, kita udah nggak mau berantem lagi di sini, Ibu. Udah cukup, Ibu, ya. Tapi saya ngeliat dia sakit hati, Mas. Dia udah nyakitin hati saya. Tapi saya juga di sini korban. Saya nggak tahu apa-apa. Malah dia tuh ngaku bujang, Bu. Saya tujuan ke sini tuh pengen cari Mas Rizal. Udah itu aja. Ya Saya udah, mau ayo. ada pertanggungjawaban. Ayo, Ada cari kemana? bareng-bareng. Ayo, Tunggu. Yang tahu Saya udah tongkrongannya itu daftar. cuma saya. Kamu itu istri muda, nggak tahu apa-apa. Tapi kamu ikut untuk apa? Saya udah lama daftar bikin merek ini udah lama. Tapi kalau ibu ini ikut saya nggak mau. Ya udah, ayo. Yang tahu tongkrongannya itu cuma saya. Ya, Ibu, Kamu saya kan tahu cuma kok dia istri kan. muda, Saya nggak tahu dia tuh kan apa-apa. kerja di showroom Nggak mobil. tahu apa-apa. Saya tahu dia tuh kerja di showroom mobil kan. Nggak ada. Dia itu cuma sopir online. Dapat informasi dari istri yang pertama dan kakaknya, kalau Rizal ini ternyata driver taksi online. Ibu nggak salah, Ibu? Enggak. Hah? Saya kan coba-coba Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi dia selama ini bohong dong, Ibu? Ya bohong. Terus kok dia ngaku-ngaku kerja di showroom? Dia Nggak pernah. bonusnya banyak kalau dia berhasil jual mobil. Iya, dia mau nikahin sama, mau nikah Tukang besar-besaran. sopir online. Astagfirullah. Makanya kamu jadi perempuan itu lihat-lihat dulu dasar kamu ya. Udah, Ibu. Cukup, Ibu. Astagfirullahaladzim, udah, Ini Ibu. jangan, Ibu nggak usah diperpanjang. Ibu kan Udah, Bu, sama kasihan, Bu. Iya, Ibu kan udah sama-sama butuh. Sekarang mau ketemu Mas Rizal, ya udah, baik-baik aja. Ya udah ayo, saya juga mau ikut mau cari dia. Saya juga mau ikut. Kita jelasin sama dia. Ya, gue bilang sama istri yang pertamanya Rizal, Ibu kalau Ibu ikut pencarian ini kan panjang, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berhari-hari. Kalau Ibu ikut kita, siapa yang jualan coba? Terus Ibu ngasih nafkah anak Ibu bagaimana? Diam di situ. Akhirnya kita kasih pengertian, mending Ibu jangan ikut, Ibu jualan saja. Kita coba cari Mas Rizalnya, nanti kalau ketemu kita pasti kabarin sama Ibu. Ini Ibu ya, Ibu percaya sama saya. Ya, nanti kalau kita ketemu, ya kalau sudah ketemu sama emaknya, nanti kita panggil Ibu ya. Ya. Kenapa terusus itu Mas? Kasihan anak saya. Udah, Ibu, udah, iya. Kita janji kita nggak akan bohong. Itu juga bokapnya kita mungkin bohong. Sekarang Ibu kasih tahu sama kita, dia nongkrongnya di mana. Kita bantuin, Bu, ya. Oh, di Kuningan, Bu. Ya. Kuningan. Akhirnya kita bilang sama tim, coba cari mobil taksi online di daerah Kuningan. Tim kita sebar, tim kita mintain tolong untuk coba ngecek di daerah Kuningan dan sekitarnya. Terima kasih banyak Ibu ya. Makasih, Ibu, ya. Saya hubungi sama Om Alfon Ibu ya. Iya. Pokoknya tenang aja Ibu, bos Ibu ya. Yuk, Mbak kita buru-buru. Kita langsung aja ke Kuningan, yuk. Ke Kuningan langsung ya. Mas coba deh kita lihat kiri kanan. Siapa tahu udah deket-deket sini tuh banyak mobil nih di sini. Mobilnya tahu nggak? Gue tahu. Mobil yang biasa dia. Warna apa mobil? Siapa? Jenisnya apa? Jenisnya Sedan sedan atau minibus? tikar atau apa? Minibus. Minibus. Mas itu Mas mobil sama saya. Yang mana?
kita ke sana, kita deketin mobilnya dan ternyata astagfirullahaladzim. Di situ kita ngelihat nauzubillah min zalik seorang perempuan di situ lagi sama Rizal. Kaget kan kita di situ, astagfirullahaladzim. Dia berusaha deketin mobilnya, digedor-gedor mobilnya di situ, kita semua gedor-gedor mobilnya. Tapi ternyata di mobilnya dikunci. Dia panik di dalam mobil, dia nyalain mesin mobilnya, kemudian dia buru-buru pergi dari tempat itu. Tim berusaha untuk ngejar. Gue bilang kejar, kejar harus sampai dapat dia. Hei, keluar, keluar. Hei, jangan. Mobil mana, mobil? Mobil saya dulu, mobil. Mobil itu langsung melaju kencang, kita semua tim berusaha ngejar dia. Kita kejar dia, kita ikutan dia di sepanjang Kuningan. Dia berusaah untuk menghindar, dia berusaah untuk menjauh dari kita. Iya, Pak. Iya, Mbak. Ini kita ngejar juga ya. Ayo, Pak, cepat tolongin, Mbak. Tolong, Pak. Ini udah ini banget nih. Mbak, ini pokoknya kalau udah ketemu, Mbak, harus ngomong ya. Apapun keputusannya, Mbak harus ikhlas di sini. Berhenti, Pak. Dia menuju ke satu tempat, di situ tempatnya gelap banget, tempat banyak orang-orang nongkrong di sana. Dia berhenti di tempat itu dan kemudian dia lari menuju ke kumpulan orang-orang yang nongkrong di sana. Dia berhenti di situ. Apaan itu? Ayo turun. Lo itu rame-rame ngapain? Kenapa nih? Assalamualaikum. Kita berusaha untuk lindungin klien kita dan orang-orang itu ternyata terus nyerang di situ. Terus nyerang, teriak-teriak mau ngebakar mobil ini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue coba berusaha keluar untuk mengalihkan perhatian mereka dan di situ mereka nyerang gue di situ, menghajar gue di situ. Mereka banyak banget nyerang mobil kita, hajar terus semuanya dan tiba-tiba ada yang mukul kepala gue di belakang, gue jatuh di situ. Udah, Gue berusaha untuk ditolong sama tim di situ, dibawa ke mobil dan kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan diri di situ. Mana yang lain, tolongin dong. Mana? Udah Pak, iya Pak. Setelah gue mendingan di situ, tim juga sudah siap untuk melakukan pencarian. Kita tanya sama klien kita bagaimana untuk melanjutkan pencarian. Dia bilang dia siap. Apapun hasilnya, apapun resikonya, setelah dia nanti ketemu sama Mas Rizal, kalaupun sampai diceraikan dia juga siap. Alhamdulillah nih udah agak mendingan ya, walaupun agak sedikit sesek di sini. Maaf ya Mas, semuanya gara-gara aku jadi kayak gini. Iya, nggak apa-apa Mbak, udah sesuai dengan. Kabar nih. Gimana, Bang? Gue udah dapat informasi si Rizal. Iya. Rizal itu biasa nongkrong di warkop gitu. Udah cek ada di sana. Ada deh. Sendiri dia. Dan kayaknya jauh dari gerombolan. Dekat yang kita kemarin. Ya udah. Dia cek Oke. selesai. Iya. Oke, Pak, langsung ya, Pak ya. Dapat informasi kalau Rizal ini lagi di warung kopi. Buru-buru kita menuju ke sana, kita samperin. Kita udah sampai dekat tempat warung kopinya nih. Iya. Begitu kita ngelihat dari mobil,
target kita yang namanya Rizal, klien kita langsung buru-buru turun dari mobil, dia langsung lari di situ sekenceng-kencengnya, dia panggil nama Mas Rizal, Mas Rizal, Mas Rizal. Mas Rizal. Apa sih lo? Astagfirullahaladzim. Udah, lo dari kemarin ngikutin gua terus. Ya. Lo mau ngapain lagi? Aku selama ini nyari-nyari kamu, Mas. Oh, udah gak mau berurusan lagi sama lo. Lo ngapain sih dari kemarin ngikutin gua terus? Mas, saya tuh nyariin kamu ke Mas Fikri. Mas Fikri bilang kamu punya utang sama dia. Kamu menipu dia. Dan saya juga ke Om Sarif. Ternyata itu bukan om kamu. Ternyata itu ahli bayaran. Kamu... Tapi ini kamu nipu aku. Kasih penjelasan Mas, kasihan ini. Kenapa harus semuanya ditutup-tutupin sih, Mas? Mas, tahu ya. Kemarin itu kenapa saya kabur? Karena Lu nggak mau tanggung jawab? bukan seperti itu, Mas. Mas, dengerin dulu saya. Ya. Saya udah malas sama dia, Mas. Gila, ini kan istri lu, ah. Lagi hamil. Ngomongin baik-baik dong Mas, kalau emang males, kalau emang gak suka. Urusan, mau tanggung Kan main jawab. ditinggalin gitu aja. Mas, Kalau nggak suka sama dia, cerain, udah. sekarang gua jelasin deh. Biar semuanya pada tahu. Nggak jelasin, jelasin, buruan. Rizal bilang, kalian semua dibohongi, Mas. Saya sama Rini itu sekarang udah nggak ada hubungan apa-apa. Saya sama dia itu cuma kawin kontrak selama 6 bulan. Hah? Dan itu sebagai persyaratan yang ayah saya minta agar supaya saya mendapatkan warisan dari ayah saya. Setelah itu antara gua sama dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Jadi selama 6 bulan gua nggak ada hubungan apapun sama dia. Bagaimana mungkin itu anak gua? Bener loh. Mas, kalau percaya tanya aja sama dia, benar kan? Tapi Mas, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, aku gak mau kehilangan kamu. Selama ini kamu pergi kemana? Aku khawatir sama kamu, Mas. Pulang, Mas, ya. Udah jelaskan semuanya. Lu tanya sendiri dah. Itu sebenarnya bayi siapa? Yang pastinya itu bukan bayi gua, Mas. Dah. Saat ini pengorbanan terlalu berat ya. Untuk mencari sesuatu yang ternyata itu cuma fata morgana. Ya. Mencari sesuatu yang ternyata cuma sia-sia. Ternyata klien kita sebenarnya udah tahu apa masalahnya. Dia sebenarnya udah tahu apa yang terjadi, tapi dia butakan semuanya. Ya. Kawin kontrak itu tidak ada dalam agama, tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Segala sesuatu yang niatnya sudah buruk itu dilarang sama agama. Orang menikah, orang kawin itu adalah niatnya untuk ibadah. Untuk ibadah membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Bukan cuma untuk hawa nafsu, bukan untuk tujuan tertentu yang buruk, bukan. Karena itu jangan pernah menghalalkan tentang kawin kontrak. Itu tidak ada dalam agama dan itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.